Untuk kesaksian yang pertama, saya persilakan Bapak Edi Hantoro untuk boleh memperkenalkan diri, selanjutnya langsung kesaksian ya Pak. Silakan Ya, Pak Edi. haleluya, iya, haleluya. Perkenalkan, nama saya Edi Hantoro, istri 1, anak 2. Saya berasal dari Blora, Jawa Tengah. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Saya boleh bersaksi tentang pengalaman saya bersama dengan Tuhan yang membuat hingga saat ini saya semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, saya bertobat lahir baru tahun 1996, yang sebelumnya adalah Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Waktu itu saya dalam kondisi ekonomi yang baik, pekerjaan yang baik, saudara. Saya bekerja ikut kakak saya, yaitu di bidang kayu, pembuatan kusen jendela pintu dari kayu dan batangan kayu. Salah satu pelanggannya waktu itu adalah Pak Alex Setia Prayoga. Haleluya. Saudara, waktu itu saya bisa mengumpulkan 200 orang. Terdiri dari karyawan kami, dari teman-teman gereja, teman persekutuan, teman-teman dari karyawan kontraktor pelanggan kami dan sebagainya, 200 orang. Lalu saya ajak untuk arisan, untuk membuat arisan. Saya yang mengelola, saya belandar arisannya dengan catatan hanya dikeluarkan 30 kali 30 bulan, lalu dengan 30 bulan, lalu yang dapat tidak membayar. Haleluya. Setiap bulan saya sisanya itu saya kelola, yaitu dengan saya utang-utangkan ke karyawan, ke teman gereja, ke karyawan daripada pelanggan-pelanggan. Waktu itu terus jalan-jalan-jalan. Pada tahun 98 Krismon itu karena perusahaan menjadi bangkrut, sehingga menjadi uang-uang yang saya pinjamkan itu menjadi macet karena sebagian besar yaitu di PHK. Lalu saya tetap masih ada sisa waktu karena 30 bulan tadi saya tetap jalan-jalan dengan sudah tidak ada setoran dan sebagainya. Lalu pada waktunya untuk membayari yang tidak bayar, yang tidak dapat itu, akhirnya saya jualkan seluruh harta benda saya. Sehingga saat itu saya betul-betul jatuh miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang wanita, saya manggilnya Tante, dia dari Jakarta, lalu dia yang membimbing saya waktu itu. Setiap pagi saya sama istri saya diajak untuk memuji menyembah Tuhan setiap pagi, terus sambil persekutuan, tetapi dengan keuangan yang kurang, kadang-kadang dibantu sama teman-teman gereja, saudara-saudara seiman. Lalu tante ini berkata, Edi suami istri berpuasa 40 hari. Lalu karena saya kepingin ditolong Tuhan, lalu saya berpuasa 40 hari. Waktu itu sehari ke-40, tante itu sudah ada di Jakarta. Waktu itu dia telepon saya. Halo Edi, bagaimana? Tuhan sudah menolong kamu dengan jalan apa? Lalu saya jawab dengan agak kurang semangat. Belum ya tante. Kalau begitu kamu puasa lagi 10 hari. Saya lakukan dengan istri puasa lagi. Setelah puasa 10 hari,
tetap masih belum ada perubahan, keadaan masih seperti biasa-biasa saja. Tetapi saat itu saya dengan istri tetap yaitu tidak lepas, tidak mundur dari gereja, tidak mundur dari persekutuan. Saya tetap terus setiap pagi dengan istri memuji, menyembah Tuhan subuh-subuh gitu, saudara. Satu kali saya bilang sama istri saya begini, "Mah, aku ini kan wis pengalaman pekerjaan di bidang kusen jendela pintu. Aku kepingin ono wong sing gelem modali kerja aku, yaitu buka kusen jendela pintu." Saudara, sebelumnya ada seorang hamba Tuhan lain dulan ke rumah saya, waktu itu ketemu dengan istri saya. Hamba Tuhan ini bertanya kepada istri saya, "Bu, Ibu mengalami seperti ini sudah berapa lama?" Dijawab istri saya, 3 tahun. Lalu hamba Tuhan berkata, "Tuhan Yesus melayani di bumi hanya 3,5 tahun. Oleh sebab itu, problem persoalan kita cukup 3,5 tahun. Haleluya." Setelah itu, kembali lagi ke tadi, ya wis, istri saya berkata, setelah aku kepingin ada orang yang modali saya kerja sing aku wis pengalaman bertahun-tahun. Ya wis, nek ngono ayo kita doa sepakat minta kepada Tuhan. Akhirnya saya sama istri sepakat minta kepada Tuhan. Tuhan, kami minta yaitu ada orang yang mau modali saya untuk buka yaitu pekerjaan kusen jendela pintu. Haleluya. Kira-kira seminggu kemudian ada seorang pelanggan kontraktor telepon sama saya. "Halo, bagaimana keadaannya?" Bla 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 bla. Akhirnya terus saya menyampaikan, "Pak, saya kepingin, Pak, yaitu buka kusen jendela pintu, Dia langsung menjawab, saudara, yaitu, "Yo wis, kalau gitu cari tempat, cari mesin, cari peralatan-peralatan." Setelah itu telepon tutup, saya ngomong sama istri saya, "Mah, iki Pak ini telepon mau terus ngomong ini, akhirnya wah, haleluya, ini adalah ya kita terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau ini terima kasih, kalau ini memang jawaban doa kami, Tuhan." Betul, saudara, saya nyari tempat, saya nyari mesin, nyari peralatan, betul. Ini Pak, ini harga sekian. Dia langsung transfer. Akhirnya terjadilah, yaitu saya buka usaha sesuai dengan bidang saya, dengan modal dari orang lain. Haleluya. Dari situ, saudara, pengalaman saya bersama dengan Tuhan, saya bilang sama istri saya, "Mah, awak dhewe iki ketokane ya, setelah bertobat lahir baru, urung tahu ya sing jenenge yaitu gak semangat dengan Tuhan. Urung tahu ya sing jenenge gak semangat melayani Tuhan." Lalu istri saya bilang, "Iya, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan." Haleluya. Inilah, saudara, kesaksian saya, pengalaman bersama dengan Tuhan yang membuat saya hingga saat ini, sampai saat ini semakin ingin lebih lagi, apalagi di FGB, membuat orang, para pria, datang kepada Tuhan, membuat mereka berapi-api. Haleluya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita beri tepuk tangan ke Pak Edi Hantoro. Luar biasa, Pak, kesaksiannya sangat menginspirasi teman-teman semua. Dan yang pasti Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa kita. Dan yang pasti tidak akan menolong kita lebih cepat, tidak akan menolong kita lebih lambat, tapi tepat pada waktunya, Pak. Haleluya. Oke, untuk selanjutnya kesaksian yang kedua, saya persilakan Pak Yosua Wongso. Silakan Pak Yosua memperkenalkan diri, selanjutnya langsung kesaksian ya Pak. Siap, terima kasih Pak Bambang. Ya, puji Tuhan,
Saya bersyukur kepada Tuhan atas diberikan kesempatan untuk menyaksikan kasih karunia anugerah pertolongan daripada Tuhan. Dan di City Chapter ini adalah leader-leader yang sangat diberkati. Ada Pak Bernard, Pak Alek, juga teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya Yosua Wongso, saya member di Manyar Chapter, dan saya birep di Kelampis. Putra saya 2, pekerjaan saya marketing area untuk Indonesia Timur. Jadi saya banyak tugas di wilayah Indonesia Timur. Ini kesaksian yang akan saya sampaikan, titik balik di mana Tuhan mengubah. Dan saya mengalami kehidupan doa yang diberikan kuasa tanggal 2 Agustus 2002 itu tepatnya. Mungkin saya bisa ceritakan ringkasan sedikit. Kelahiran putra saya yang kedua ini mengalami satu kendala, yaitu dia terkena satu virus toksoplasma. Usia kandungan sekitar 2 atau 3 bulan, saya baru tahu setelah saya datang ke dokter spesialis, ya, almarhum Dr. Hani Sumampo di Manyar, di depan sekolahan Petra itu. Dan dia dokter yang cukup senior pada waktu itu. Dan saya kira-kira 19 tahun yang lalu itu kehidupannya sebagai anak Tuhan nggak putih, nggak hitam, jadi abu-abu, nggak jelas. Jadi hanya datang ke gereja pada waktu Natal aja. Jadi setelah itu kejadian positif toksoplasma ini, saya ditanya sama Dr. Hani pada waktu itu. Saya sudah angkat tangan, Dr. Hani bilang anak ini harus di-scan otaknya, dipaksa keluar pada usia kandungan 7 bulan dengan biaya yang cukup besar pada waktu itu. Dan jujur saya tidak memiliki apa-apa. Pada waktu itu perusahaan juga sudah kolap yang saya kerja. Jadi saya hanya diberi pesangon kurang lebih pada waktu itu sekitar 3 juta. Saya diberikan satu resep, saya beli resepnya yang generik aja, separuhnya aja sudah 1,5 juta, dan itu habis cuma dalam 2 minggu aja. Nah, yang saya mau sampaikan atau poinnya ini, saya ditanya sama Dr. Hani, apa yang harus kamu lakukan? Apa ya dok ya? Jadi saya waktu itu ya itulah, anak Tuhan tidak jelas. Jadi saya cuma jawab aja kalau anak ini harus hidup dari segi finance saya tidak mampu dok. Jadi digugurkan saja. Marah Dr. Hani. Kamu tahu saya ini disumpah jadi dokter. Saya tidak akan pernah membunuh, itu ada nyawanya. Kamu anak Tuhan? Iya, saya anak Tuhan, dok. Apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan? Saya nggak bisa jawab pada waktu itu. Dokter Hani bilang hanya 1 kata dan 3 huruf. Doa. Duduk omong-omong dengan Allah. Saya seperti orang kesetrum pada waktu itu. Kenapa saya sebagai anak Tuhan kok nggak pernah berdoa? Ya, sejak itu saya bayar harga. Saya selalu doa, sepakat beserta dengan istri, saya tumpang tangan. Terus itu saya lakukan sampai menjelang tiba hari kelahirannya, yaitu 2 Agustus 2002. Tapi sebelumnya saya sudah diberikan rema. Waktu itu ada seorang pendoa, yaitu Tante Sian,
seorang notaris Ibu Sian di daerah Tunjungan sana, cukup senior, notaris senior di Surabaya. Dia pendoa. Waktu itu memang saya belum dibaptis selam ya. Jadi waktu itu ada baptis selam di gereja saya, gereja kecil di daerah Brigjen Katamso sana di Waru ya, pabrik paku itu gereja kecil. GSJPDI El Shaddai saya masih ingat waktu itu. Jadi pendoa ini dalam alam rohnya dia berdoa, dia melihat ada ibu hamil yang masuk dalam kolam ini dan langit itu terbuka. Dan yang baptis itu bukan gembala sidangnya. Waktu itu gembala sidangnya Pak Andreas Ratono. Saya masih ingat itu. Nah, Ibu Sian pendoa ini dia menangis, dia melihat Tuhan Yesus sendiri yang turun dari langit itu masuk ke dalam kolam baptisan ini. Apa yang terjadi saya tidak tahu, Ibu. Wah, saya semakin percaya bahwa doa saya tidak pernah sia-sia. Meskipun saya orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, tapi doa itu ada kuasanya, betul-betul ada kuasa dan itu nyata. Tiba hari hanya untuk kelahirannya, saya sama istri ini tidak pernah mempersiapkan nama pada waktu itu. Cuma saya ditanya sama dokter spesialis, dokter Palilingan itu di daerah Ngagel itu. Siapa nama putranya ini Pak atau Ibu? Waduh, saya berpandangan mata, istri saya langsung menjawab, Samuel. Saya menangis, saudara, karena itu doa yang didengar oleh Tuhan. Jadi saya melihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 28 itu waktu itu Elkana dia mempunyai satu Penina dan Hana ini ditutup sama kandungannya waktu itu ceritanya di Alkitab. Dan Imam Eli ini melihat Hana ini komat kamit di bait suci ya di gereja, tapi dipikir dia mabuk, padahal kan enggak, dia berdoa. Akhirnya Tuhan ingat, Tuhan buka pintu kandungannya dan dia melahirkan seorang putra dan diberi nama Samuel. Jadi itu yang mengubah kehidupan doa saya dan keluarga saya. Dan saya boleh bergabung di dalam wadah FGP MFA ini dengan kesaksian itu yang saya sampaikan, karena itu yang saya alami. Dan kehidupan doa saya langsung berubah. Jadi doa itu memang benar-benar ada kuasanya, yang sanggup mengubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu saja kesaksian dari saya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa, Pak Yosua. Ya, kuasa doa itu nyata ya, Pak. Asalkan Amin. kita memang berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Dan pasti Tuhan akan jawab doa kita. Amin. Oke, Pak Alif, dilanjut, Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Yosua. Luar biasa. Oke, ini mungkin sebelum kita masuk dalam doa, mungkin Pak Budianto Leho bisa ceritakan gimana Pak Budianto Leho sudah mulai sehat nih, luar biasa nih. Mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua atas doa-doanya yang terus-menerus, sehingga saya boleh kuat tetap di dalam Tuhan, dan Tuhan juga masih izinkan saya boleh kembali sehat, boleh kembali normal. Ya begitu aja Pak Halim. Sekali lagi, thank you teman-teman, terima kasih. Oke, kita semua angkat tangan, kita berdoa ucap syukur. Pak Heru, doakan yuk kepada Pak Budianto Leho sekali lagi. Silakan. Ya. Haleluya. Tuhan, kami bawa hamba-Mu, Pak Leho, beserta keluarga, istri, Tuhan, juga anak-anak, Papa, Tuhan Yesus, juga Tante, semuanya Tuhan, kami serahkan di dalam hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Juga Tuhan, mamanya yang sudah Engkau panggil pulang beberapa hari yang lalu,
kami melihat hamba-Mu ini Tuhan, tetap percaya dan tetap menyala-nyala rohnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga Pak Leho Tuhan. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana Tuhan. Amin. Tuhan, kami minta Tuhan, rencana-Mu itu tidak ada pergeseran 1 inci pun. Apa yang Kau kehendaki di dalam keluarga ini Tuhan, seperti apa yang kau terjadi dalam nama Yesus. Dia boleh berdampak hidupnya Tuhan, jadi berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan Pak Andoko, Terima kasih, Pak satu Heri. pujian, dan langsung doakan untuk Pak Koko yang menyampaikan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, jadikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Melalui pujian dan penyembahan, Tuhan bertakhta di atasnya. Melalui kesaksian kami dikuatkan, Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui firman Tuhan, kami akan semakin diajar untuk selalu mengerti kehendak-Mu atas kami, Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Tuhan Yesus, anak-Mu, Tuhan, Pak Koko, dengan kekuatan hikmat yang dari Allah. Mari Roh Kudus ambil alih perkataannya dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita sambut Pak Koko. Haleluya. FGP men, yang keras Pak. Oke, silakan Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Yang pertama pada Tuhan ya, yang masih memberi kesempatan saya untuk membagikan firman-Nya. Saya bukan pendeta, tapi saya seorang pengusaha bakul gedang. Ya, puji Tuhan saya ada di dalam komunitas ini karena Tuhan pilih saya. Tuhan pilih saudara dan saya. Makanya judulnya saya beri orang pilihan. Kita buka di Yohanes 15 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan.
Di mute Pak. Sebentar Pak Koko, kena mute. Oh ya ya. Terima kasih. Di sini saya ambil judulnya orang pilihan. Kenapa saya beri judul orang pilihan? Karena saya baru mengerti setelah saya menemukan ayat ini. Sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya bertobat, sebelum saya ada di dalam wadah ini, saya orang Kristen. Tetapi saya mengenal nama Tuhan hanya sekedar nama. Tuhan itu baik, Tuhan itu begini-begini. Tapi saya tidak mengenal pribadinya secara pribadi. Nah, setelah tahun 2000, Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya baru mengerti. Jadi Tuhan itu memang luar biasa. Sekali lagi saya katakan Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena saya dipilih sama Tuhan, bukan saya yang memilih Tuhan. Tuhan itu sendiri. Karena Lukas 5 ayat 32, di situ saya baca dan saya baru mengerti, aku datang bukan mencari orang yang benar. Ya. Itu firman-Nya. Saya enggak ngerti, setelah saya temukan itu loh. Awalnya saya juga enggak suka di dalam wadah FGB. Kumpulan saya ini pemabuk, tiap hari mabuk, jual judi, jual narkoba, main perempuan. Ya, saya rusak. Tapi ayat ini menguatkan saya. Aku datang, bukan mencari orang yang benar. Loh, ini ayat buat saya. Orang yang rusak. Berarti makanya yel-yel saya mengatakan saya anak kesayangannya. Karena saya diangkat dari sampah. Bahkan di Yeremia 1 ayat 5, saya bacakan saja ya. Yeremia 1 ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Loh, ini saya ayat loh. Sejak di kandungan saya sudah dipilih. Tuh, terima kasih Tuhan. Di situ baru saya mengerti. Oh, jadi saya ya tentunya lewat proses yang menyakitkan. Ikut Tuhan itu ya, bukan ikut Tuhan tidak ada masalah, ikut dunia tidak ada masalah, semua itu beres. Tapi ikut Tuhan banyak masalah, setiap hari saya mendapatkan masalah. Tapi justru lewat masalah itu, imanku itu dikuatkan sama Tuhan itu, luar biasa Tuhan itu ya, sungguh luar biasa Tuhan itu. Bahkan saya buka lagi ya. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 saja saya baca. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Di situ saya tambah semangat. Saya kalau tidak nemukan ayat ini, saya tidak pernah baca ayat ini. Oh, boro-boro ikut Tuhan, ikut dunia aja enak. Bisa sembarang, bisa judi, bisa narkoba, bisa main cewek. Semuanya saya lakukan, kecuali maling. Di sini saya nemukan, loh, luar biasa ya. Tuhan itu ya. Aku dipilih, aku yang jelek ini dipilih sama dia. Haleluya. Proses memang menyakitkan. Ya, saya kasih contoh. Kalau kita dipilih sama Tuhan, itu kita ini orang-orang yang luar biasa. Bapak-bapak, teman-teman, ya. Saya kasih contoh aja. Kita kalau cari pacar, pasti yang cantik-cantik, ya, pasti itu. Face-nya dari luar dulu yang dilihat, cantik-cantik, gitu. Itu manusiawi. Ibu-ibu itu loh kalau ke pasar, nek milih sayur, pasti milih sayur sing apik-apik. Lah ini Tuhan yang milih saya, ini pasti luar biasa saya. Pasti luar biasa. Setelah saya menemukan ayat ini, saya baru mengerti. Kalau saya tidak baca firman, saya tidak ngerti.
Wah, boro-boro melok Tuhan. Seperti itu. Tuhan bawa saya. Ditemukan ayat itu. Bapak-bapak. Ya. Makanya saya bersyukur karena ini judul yang paling saya sukai. Saya dipilih. Ya. Apalagi kalau Tuhan yang memilih kita, pasti kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Terbahagia di dunia. Yel-yelnya FGB. Ya. Tuhan ngomong, jangan takut. Tuhan ngomong loh, jangan takut. Ayat yang ke-10, Yesaya 41. Saya bacakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku membawa kemenangan. Wih, janjinya luar biasa Tuhan. Ya, kita dipilih sama Tuhan secara pribadi loh. Ya, bukan saya dipilih oleh saudara, bukan. Ya, saya dipilih sama Tuhan pribadi. Karena dia tahu. Tuhan itu tahu. Kalau kita takut, itu bisa membunuh karakter kita. Iman kita, iman saudara dan saya. Di dalam menghadapi kehidupan ini. Dibawa ke lembah sama Tuhan. Sampai saya itu ngomong gini, Tuhan, ngomong di depan mimbar ini. Untuk saya, karena saya sudah tidak tahan, saya mau lari. Wes, gak Tuhan-Tuhanan, enak main judi, jual narkoba saja. Duitnya gampang. Tuhan ngomong, jangan takut, jangan khawatir. Waduh, saat itu juga saya tidak takut, tidak khawatir. Dino ini makan ndok, ya ndok. Makan mie, ya mie goreng maksudnya, ya saya terima. Lewat suatu proses yang menyakitkan. Ya, jangan bicara kalau sudah enak, di posisi enak. Wah, mau ke enak itu lewati lembah. Itu makanya saya militan kalau melayani Tuhan. Ojo setengah-setengah. Karena Tuhan tidak mau yang setengah-setengah itu. Saya anak kesayangannya. Bahkan di Yeremia, di Kisah Para Rasul, saya baca dulu. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 18. Ayat yang ke-9. Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Loh, di full gospel itu meneng. Ngejel nang dindi. Ceritakan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Seperti itu, kita tidak boleh diam. Itu kayak Pak Heru dulu. Saya dengar kesaksiannya Pak Heru itu. Oh, luar biasa, makanya saya tiru itu. Ya, mungkin dia ya setelah dapat ayat ini, terus semangat. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini tadi yang sudah saya bacakan loh. Jangan takut terus. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Lu disertai terus lu kemana aku pergi. Disertai. Saya kasih ilustrasi, COVID menakutkan orang, tapi saya tidak takut, saya tidak pernah takut, karena ini loh janjinya. Cuma ya pakai protokol. Orang selalu bilang, "Go, ojo sombong, ojo yo." Enggak. Saya nemukan ayat ini. Makanya saya berani, saya bekerja, ngenterno gedang, gak ngenterno gedang ya gak maem aku. Ya, yang pertama kita dipilih sama Tuhan, luar biasa itu ya. Yang kedua, kita disertai. Tuhan menyertai kita. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wow, luar biasa. Nek melok Tuhan, gak ono janjinya aku gak melok Tuhan, bapak-bapak. Karena firman ini pribadinya dia. Ini bukti bagi saya. Ya, kita disertai kemanapun pergi. Saya bekerja, bukan saya sombong dengan COVID-19 ini, tidak. Saya dikasih vitamin sama teman-temanku, tak OB KB. Wes gak
Gaya apa? Menyehatkan, tak ombe dalam nama Tuhan Yesus, minum. Ya, contoh, saya kasih contoh ini. Yusuf. Anda tahu ceritanya Yusuf? Dijual, mau dibunuh, dimasukkan sumur, ambil dulur-dulure. Ya toh? Dijual sebagai budak. Dia nurut. Tuhan menyertainya. Bahkan dia digoda oleh tante Potifar. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini gangguan ini, super power ini. Tante Potifar ini. Cikpot. Ya, kalau saya kasih judul Cikpot Potifar. Karena laki-laki biasanya jatuh dengan perempuan. Ya, Kejadian 39. Ayat yang kedua dan ketiga. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tinggal di rumahnya Cikpot. Wah, bahaya ini. Ya, ceritanya bahaya itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Luar biasa ya. Tuhan ngasih janji, kita dipilih. Ya, kita dipilih. Kita disertai. Disertai Tuhan ini sing ada lawan. Ya, sing orang timur bilang sing ada lawan. Kalau kita disertai Tuhan, apapun sing ada lawan. Tapi lewat proses yang menyakitkan. Ya. Saya lewati itu sampai saya tidak tahan. Tuhan gak Tuhan-Tuhanan. Dan itu saya katakan. Tapi teman-teman diparani aku. Teman-teman full gospel. Loh, wis gak Tuhan-Tuhanan. Di iso Tuhan. Urip susah kok dikon doa. Gak iso. Tapi teman-teman di full gospel itu menguatkan saya. Saya lewati iya. Hasilnya hari lepas hari, bulan lewat bulan, tahun lewat tahun. Tuhan kasih yang terbaik bagi saya. Hingga saat ini, saya bakul gedang. Cuma sama jual makanan. Istri saya masak, posting jual. Payu, prei mangan. Gratis mangan. Ya, gratisan mangan. Itu Tuhan selalu lakukan. Ya, saya suka cita bakul gedang. Iso nyokolokno anakku. Yang terakhir, ya, bisa bayar listrik. Wis hidup apa aja. Tak lakoni. Kalau dulu gengsi orang dunia gengsi, ya loh. Itu ya. Yang ketiga, yang terakhir ini, kalau kita dipilih oleh Tuhan, makanya orang pilihan kita ini ya, yang ada di layar ini kita orang pilihan. Disertai lagi yang kedua ya, sudah dipilih, disertai. Yang ketiga dipegang sama Tuhan itu loh janji ini. Dipegang, nggak digarno, dipegang. Sekali lagi Yohanes 14. Coba dibuka Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Itu luar biasa loh ya. Yohanes 14 ayat 21 ini. Jadi barang siapa memegang perintahku. Perintahnya itu kadang enak, kadang gak enak. Sering gak enak. Tapi setelah saya baca ayat demi ayat, tidak selalu. Saya baca ayat ini ngerti, oh Tuhan itu maunya seperti ini. Makanya saya semangat. Ya, karena saya dibawa ke, saya tidak tahan. Tapi Roh Kudus selalu membuat saya ini selalu semangat gitu loh. Semangat. Ya, bukan saya nyombongkan FGB karena ada Pak Bernard, Pak Alex semuanya. Enggak, sama sekali enggak. Yesusku yang lebih luar biasa. Benar saya ngomong ini. Ya loh. Makanya teman-teman kalau disuruh kemana, ojo saksik, ojo. Langsung jawab, ini aku Tuhan.
Itu bahasa Yunani. Ini aku Tuhan, utus aku kemanapun. Itu yang saya suka. Ya. Jadi jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Wih, luar biasa ini ya. Yohanes 14 ini kalau kita baca terus. Tapi saya nggak baca terus, nanti kepanjangan dimarahi Pak Bernard. Kita dipegang, ya. Jadi kita sebagai orang pilihannya, ya, kita dipilih. Yang pertama, yang kedua disertai, luar biasa loh. Terus dipilih, disertai, dikasih janji enak-enak. Ya. Yang terakhir dipegang. Nah ini kalau kita dipegang sama Tuhan, siapa yang lawan kita? Orang Timur bilang sing ada lawan, sing ada lawan. Tuhan yang berperang dulu. Makanya Alkitab adalah janji Tuhan. Ya. Alkitab adalah janji Tuhan yang pasti digenapi. Sekali lagi, pasti digenapi, dipenuhi bagi mereka yang taat. Taat dan setia. Enggak taat, enggak setia. Apa dia? Wah, boceh dari Tuhan, boceh. Ya toh? Sampai akhir kehidupan kita. Ini luar biasa ini. Dipegang, ya. Alkitab itu sebuah janji. Janji tok deh ini. Makanya bongkaran janji tok iki wis tagih bapake. Aja nagih mbek anake, mbek bapake langsung. Kok anake sing turun tangan. Iya loh? Alkitab adalah janji Tuhan yang pasti digenapi atau dipenuhi bagi mereka yang taat dan setia sampai akhir hidupnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, haleluya. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa, semangatnya luar biasa ini. Ini ya, kita yang luar biasa, Pak. Ya, yang ngasih. Ini betul-betul nih orang pilihannya Tuhan. Iya, benar setuju. Jadi kalau mau lihat produknya full gospel tuh ya kayak Gogo ini antara lain. Jadi orang itu macam-macam, tapi menurut apa yang dia ada itu Tuhan bisa mengubahnya dengan ya seperti apa adanya itu. Jadi kalau kita melihat ini kan sesuatu yang apa ini, artinya kita ini, waduh, ini kan apa adanya, ini namanya salah satu nilai di full gospel transparan tuh ya ini, gitu. Apa adanya dan menutupi. Jadi begitu sederhana, tapi jelas sudah misinya dan apa namanya itu arahannya itu bahwa dia itu orang pilihan. Tuhan Yesus sendiri katakan Lukas 5:32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, ini bisa mendengar akan apa panggilannya Tuhan itu. Padahal tadinya tuh sudah begitu enak, judi, perempuan, narkoba, rasa-rasanya sudah nggak perlu Tuhan. Tapi karena Tuhan ini yang memanggil dan dia mendengar, wah hasilnya ini berubahnya luar biasa. Yang pertama dipilih oleh Tuhan dan dia mau bayar harganya. Tadi kita melihat ceritanya, masalah demi masalah sampai dengan sudah ada Tuhan-Tuhanan. Padahal itu adalah perlu masalah itu. Supaya dengan demikian melalui permasalahan itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan untuk Gogo, karena Gogo itu masuk dalam rencana Tuhan, yaitu orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga melalui masalah itu dan dia mau diproses, maka karakternya berubah. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut, aku besertamu. Amin. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan itu benar-benar jalani. Jualan gedang, itu pisang yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Dan dia menjalankan dengan begitu bangga. Untuk istrinya jual makanan, laku jualannya, yang mereka free itu makan. Ini dia terima dengan penuh rasa syukur. Tidak ada ketakutan apapun juga. Ya, ini kata Pak Heru ya benar. Setan takut, mau orang kayak gini, COVID pun takut. Gitu. Karena orang yang kata, aku tidak takut, Tuhan besertaku, aku Allahku.
Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku meneguhkan dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan yang ketiga tadi dikatakan, dipegang oleh Tuhan. Dan dikatakan, barang siapa memegang perintahku, dikatakan gitu, dikatakan, dan melakukan perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya, luar biasa. Ayo, dan ayat yang kita lihat di sini, Yesaya 41 ayat 10 ya. Kayak kita terima semua ini. Kita sebagai orang pilihan Tuhan. Jangan takut di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala terpaan masalah ekonomi, segala sesuatu yang apa yang Tuhan lakukan, masalah-masalah, jadilah seperti apa yang dikatakan oleh Bobo. Jangan takut. Yesaya 41 ayat yang ke-10, kita angkat tangan kita, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memilih kami. Bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memilih kami. Oleh sebab itu menghadapi masalah apapun juga, firman Tuhan dengan jelas katakan, jangan takut, aku besertamu. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Didapat Pak, ayo Pak, kita hemat waktu Pak, langsung Pak. Pak Bambang. Ya Pak Heru. Ya silakan Pak. Pak Bambang duluan. Kita mau bahas apa tadi ya? Bagaimana kita dipilih sama Tuhan ya Pak Heru ya? Ya, ya. Ya kalau menurut saya bagaimana kita dipilih sama Tuhan itu ya, saya juga tidak bisa terlalu banyak menjelaskan ya Pak Heru ya. Tapi menurut saya sih, ya kita mesti sering-sering membaca firman, yang paling penting membaca firman dan berusaha untuk mengerti dan memahami firman itu. Ya mungkin dari firman-firman yang sudah saya baca akan bisa mendapatkan satu rema apa yang harus saya lakukan dengan firman itu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya Pak Heru. Cuma saya juga belum bisa terlalu membahas lebih banyak karena saya juga belum bisa mengerti apakah benar Tuhan itu sudah memilih saya gitu Pak Heru. Tapi dari kejadian-kejadian yang saya alami, seperti yang saya pernah memberikan kesaksian dan juga masalah yang dihadapi istri saya, bagaimana istri saya mengalami tumor kandungan yang berujung ke kanker ganas, dan bagaimana saya bisa dikuatkan. Terus dari sana iman saya semakin dibangun, semakin dibentuk oleh Tuhan. Dengan iman saya, dengan kondisi yang dialami istri saya merasakan bahwa Tuhan sebenarnya sudah memilih saya untuk saya sering berdoa dan membangun iman untuk lebih percaya sama Tuhan dan lebih bisa memahami kasih Tuhan, lebih bisa di pengalaman yang saya alami. Dan memang sebenarnya kalau saya lihat rencana Tuhan buat hidup kita ini sebenarnya tidak ada rencana yang jelek. Cuman memang proses untuk mendapatkan rencana yang indah tadi pasti ada pengalaman-pengalaman hidup yang mana kondisi dan keadaannya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah itu sebenarnya memang cara Tuhan untuk membangun iman kita. Ya mungkin seperti itu ya Pak Heru ya. Saya juga belum bisa terlalu memahami ya Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang, luar biasa ulasannya tadi. Tapi kita mestinya yakin ya tadi ya. Pak Gogo itu begitu luar biasa ya. Bahwa dia begitu yakin kalau dia dipilih Tuhan. Saya aja terberkati loh Pak. Saya tuh mikir, waduh Pak Gogo ini luar biasa ya. Dia begitu loh Pak,
Bayangkan dia bisa mengakui bahwa dari sampah, dari apa itu, dia begitu yakin kalau dipilih Tuhan. Itu mestinya juga membangkitkan kita, Pak. Kalau kita ini juga dipilih Tuhan. Ya, ayo. Ya. Ayo silakan Pak Santo. Silakan Pak Santo. Ya. Dibuka, Pak. Unmute, Pak. Ya. Ya. Shalom. Ya. Kalau prinsip saya, sejak saya terima Kristus, ya berarti saya sudah dipilih oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, saya ikuti. Kadang-kadang saya juga mau kemana ini Tuhan, ini arahnya. Ya tetap, tapi saya jalani aja. Makanya saya harus sering berkomunikasi dengan Tuhan, ya seperti sama bapaknya sendiri gitu. Jadi kalau saya apapun juga, kalau saya tanya, oh ini gini, kalau dia bilang ya gini, ya saya ikuti karena memang sudah dipilih, ya harus ikut gitu. Oke, ya terima kasih Pak Santo untuk anunya. Ya silakan Pak Paulus. Silakan Pak Paulus Gunawan. Oh iya, saya yang teringat ini Yesaya 41 ayat 10-nya tadi. Soalnya saya ya di dalam perjalanan hidup kan mesti suatu saat menghadapi masalah yang menakutkan. Tapi saya ingat ayat itu seperti yang dikatakan Pak Santo tadi, Pak Berna juga mengulang, jangan takut karena aku menyertaimu, jangan bimbang karena aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan. Jadi kita kalau goyah itu diteguhkan, bahkan kita ditolong apapun keperluan kita, dan terakhir kita bukan saja dipegang kayak didemok gitu ya, tapi digandeng gitu ya, dipegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan, tangan kanan yang kuat. Jadi saya jadi hilang ketakutan dengan mengulang-ulang kata-kata itu. Itu ayat juga pernah saya hafalkan dulu. Jadi saya ingat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Ayo Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, Pak Heru. Ya, silakan dibuka videonya, Pak. Sorry, Pak. Baru olahraga, gak siap ini. Oke. Ya, enggak apa-apa, sudah videonya dimatikan. Ya, suaranya aja kita dengar, yang penting ngomong ya, Pak. Ya, oke. Ya, ikut sharing lah. Dengar Pak Gogok tadi itu happy, Pak, ya. Orang bisa seperti itu ya. Jadi, kalau menurut saya tadi kan katanya ditanya, banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang ditanyakan tadi. Nah, kalau menurut saya ya, seperti Gogok itulah Pak yang bisa terus dipilih. Karena banyak yang dipanggil, memang kalau jadi loyo Kristennya ya gimana mau milih Tuhan Pak gitu loh. Kalau kepercayaannya sudah luntur terus gitu loh. Masuk ke dunia Pak lagi Pak. Karena kan godaan cukup banyak. Makanya setiap anak Tuhan kalau menurut saya harus berusaha berjuang bagaimanapun supaya tetap berapi-api di dalam Tuhan. Dan kepercayaannya jangan sampai luntur apapun yang terjadi yang seperti dilakukan oleh Pak Gogok. Apapun kesulitan dia tetap terjang Pak gitu loh Pak. Tetap percaya Tuhan, wes nggak mau tahu yang lain Pak, pokoknya Tuhan. Nah itu Pak yang bisa dipilih orang yang seperti itu Pak. Yang simple tapi wes nggak mau tahu, pokoknya tetap aku melok Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, itu Pak yang dipilih Tuhan. Amin. Luar biasa Pak Budi. Siami Pol. Ya, ayo. Ya, silakan Pak Dirko. Pak Dirko, silakan di-unmute Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya. Jadi memang tadi kita diberi inspirasi, ya, dimotivasi lagi oleh Pak Gogok. Ya. Jadi kita bersyukur karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan. Ciri khas kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ya karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jadi itu yang pertama mesti kita syukuri lah. Karena di antara sekian banyak orang di dunia, salah satunya ya kita ini sebagai anak Tuhan, anak yang sudah dipilih.
Nah, karena kita menjadi umat pilihannya, ya sudah barang tentu kita harus punya komitmen. Seperti yang dikatakan Pak Gogo tadi, punya komitmen bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kita, melalui profesi kita masing-masing. Kita melakukan salah satunya melalui profesi kita masing-masing. Karena saya ini seorang guru, ya bagaimana kita bisa membawa Kristus, ya nama Kristus di tengah-tengah pekerjaan kami sebagai seorang pendidik. Untuk siapa? Ya untuk anak didik kita. Sehingga dengan kita bisa menjadi contoh buat anak didik kita, ya nanti anak didik kita menjadi anak-anak yang punya iman yang kuat, menjadi seperti Kristus. Nah, itu tugas kita. Ya memang tantangannya tidak mudah, tantangannya banyak sekali. Tapi percayalah, seperti yang tadi dikatakan, ya kita tidak usah khawatir. Karena Tuhan yang memilih, pasti Tuhan juga akan menolong kita. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dirgo, terima kasih. Ya. Luar biasa Pak, berkatnya luar biasa ya. Setiap kita ini dapat dari Pak Gogo, padahal dia begitu sederhana orangnya ya. Orangnya begitu sederhana, apa adanya ya. Dari Pak Paulus ya, jangan takut. Tuhan itu bukan demek loh ya, nyekel. Nyekel ya Pak ya. Pak Budi, apapun yang terjadi sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus ya Pak Budi ya. Ya Pak, harus seperti itu Pak, anak Tuhan Pak. Iya, luar biasa Pak ya, tatak itu tadi. Dia begitu yakin. Gandeng. Putus-putus Pak suaranya Pak. Halo. Ya, silakan. Iya Pak, ya. Itu Pak Gogo contoh yang baik Pak. Apapun yang terjadi tetap Tuhan Yesus. Kalau katanya orang-orang umum tuh Pak, pokoknya Yesus gitu loh Pak. Nggak mau tahu dah yang lain, pokoknya tetap Yesus itu Pak. Baru bisa menjadi pilihan itu Pak. Iya betul Pak. Tanuji Pak itu Pak, betul Pak. Pak Bambang, ojo ragu-ragu Pak. Itu kayak Pak Gogo itu loh. Saya aja terinspirasi loh. Dia begitu yakin loh Pak. Aku ini dipilih sama orang pilihan Tuhan, loh Pak. Itu loh Pak. Kalau dia bisa apa ya Pak ya? Dia kasih ilustrasi tadi bagus ya. Kalau orang itu loh milih sayur, milih singapi, nah itu loh. Dia itu dipilih Tuhan untuk dijadikan yang terbaik, loh Pak. Iya tuh. Kalau kira-kira Pak Bambang sama Pak Gogo kira-kira ya kalau lihat ceritanya kira-kira seapian Pak Bambang. Tapi Tuhan nggak lihat masa lalu kita loh Pak. Iya itu Tuhan itu begitu luar biasa loh. Setiap kita, Pak Dirgo itu, Pak Dirgo tadi mengatakan setiap kita ada profesinya sendiri-sendiri. Memang benar Pak. Ada yang Petrus, ada yang Lukas, ada yang Markus, ada yang Yohanes. Ya toh Pak. Karakternya kayak gitu saya pikir lihat Gogo ini kan orangnya begitu terbuka ya Pak ya. Gak izin loh Pak ngomong jalan gedang, mangan loh ya. Tapi saya Pak terinspirasi ya. Orang itu begitu luar biasa ya. Dia begitu yakin bahwa Tuhan itu memilih dia. Saya orang pilihan Tuhan. Mestinya Pak Bambang tadi terketuk Pak. Mesti nangkep Pak itu Pak. Bahwa Pak Bambang itu juga jangan ragu. Apa saya orang pilihannya Tuhan? Jangan ragu Pak. Lah Pak Gogo aja berani ngomong gitu kok Pak. Ya, karena masalahnya saya tidak tahu kalau saya itu orang pilihan Tuhan itu harus melakukan apa. Itu yang saya belum paham Pak. Oh iya. Tadi dikatakan Pak Gogo sebelum apa itu di dalam kandungan, bahkan di Efesus itu loh Pak, ada sebelum dunia diciptakan kita sudah dipilih loh Pak. Efesus 1 ayat 3 itu Pak. Ya. Kenapa Pak Paulus? Efesus 1 ya? Waduh, ini ada guru besar ini. Ayat nah, kita dipilih sebelumnya dijadikan. Langsung bro. Ya, terima kasih Pak. Ayo silakan Pak Paulus kalau mau nambahi. Ini masih ada waktu loh, 11 menit loh. Silakan yang mau nambahi. Ya, dipilih itu dari kata juga dipisahkan ya. Dipisahkan dari hiruk pikuk dunia ini untuk dikuduskan melalui firman-Nya. Termasuk dari Cikpot ya, Pak Paulus ya. Kenapa Pak? Termasuk dari Cikpot. Tadi kan Pak Gogo kan bilang Cikpot toh.
Itu loh Iya, Pak Yusuf itu kan. Nah, itu loh Pak. Ini kan bapak-bapak semua ya. Ini hati-hati sama Cikpot ya. Iya. Pak Budi ya. Tadi ikut dengar ya Bu, Pak Budi ya. Ada Cikpot. Biasanya kalau nggak ada Cikpot itu kehendakmu jadi. Loh, maksudnya apa Pak? Enggak, maksudnya pilihannya. Sebetulnya kan kalau Yusuf kan lari meninggalkan Cikpot. Iya. Tapi kalau orang sekarang ya kita ini belum tentu loh. Bob Tante Pot kan bukan itu anunya raja ya. Berarti Tante Pot itu juga kayak artis gitu. Kalau ngadepi gitu kadang-kadang bisa wah kehendakmu jadi Tuhan. Ini Pak Paulus ini juga terang-terangan Pak. Ini bagus ini bagus Pak. Itu juga menjadi suatu pelajaran bagi kita Pak. Iya toh, bagus. Ya, makanya kita harus teguh dalam iman supaya tidak tergoyahkan oleh Tante Pot sekalipun. Iya betul. Iya, saya boleh nambah Pak. Ya silakan Pak Andirko. Ya. Jadi tadi kalau kita baca di Yesaya 49 ayat yang 1 ya. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikan hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, ini jadi Tuhan sebenarnya sudah memilih kita. Tuhan sudah menyebut nama kita itu sejak dari kandungan. Nah ini. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan itu sudah dipilih. Sejak kapan? Ya sejak dalam kandungan. Nah ini. Jadi kita kan tidak tahu. Tuhanlah yang tahu. Sejak dalam kandungan ternyata Tuhan sudah tahu nama kita. Tuhan juga sudah memilih kita dengan berbagai proses tentunya, berbagai proses bisa mengenal Tuhan setelah dewasa, setelah tua juga bisa, sejak lahir juga sebagai orang Kristen juga bisa. Nah itu kita lahir ya seperti ini. Jadi itu. Yang kedua, karena kita sudah dipanggil, Tuhan sudah menempatkan kita bahkan dengan profesi yang tadi saya katakan. Jadi masing-masing kita mungkin ada yang jadi bisnismen, ada yang seperti Pak Gogo jual pisang, seperti saya sebagai seorang guru. Kalau dulu saya kecil, besar, punya cita-cita, bukan sebagai guru, ternyata saya juga setelah kuliah ya jadi guru sampai saat ini. Saya bisa mengabdi di Petra selama 32 tahun. Nah, sebagai seorang guru. Ya, jadi ya, jadi ya itulah panggilan saya yang saya mesti harus lakukan, harus saya tekuni. Mungkin orang nggak suka jadi guru, mungkin saya awalnya juga mungkin nggak suka jadi guru, tapi ternyata memang Tuhan sudah menempatkan jadi guru. Entah bagaimana prosesnya, saya tetap jadi guru sampai hari ini. Padahal saya sudah pensiun dari Petra 32 tahun, tapi saya masih jadi guru sampai hari ini. Nah, itu pun aneh kan, orang jadi guru kan 60 tahun mesti pensiun loh. Saya sampai hari ini sudah lebih dari 68 tahun, tapi Tuhan masih pakai saya sebagai guru di sebuah sekolah. Lah, ini jadi itulah panggilan yang mesti harus saya pertanggungjawabkan. Itu tambahan saya, Pak. Iya, luar biasa, Pak. Pasti hidupnya berdampak itu, Pak. Banyak murid-muridnya yang sudah jadi orang, yang sudah percaya Tuhan ya, Pak ya. Lihat kehidupan Pak ya. Iya. Di Petra mana, Pak? Saya semua Petra pernah jalan nih, Pak. Mulai dari saya Petra, Pak. Jadi saya dari Kalianyar apa? Oh. Saya di Embong Ungu, Pak. Oh, emang zamannya Pak Juna ya, Pak ya? Iya, zamannya Pak Laning, Pak. Pak Laning, oh yang siang ya, Pak ya? Iya, iya betul.
SMP 1 siang ya. Itu ya. Ya, kenal saya Pak Laning, Pak. Saya dari Kalianyar dulu. Kalianyar terus Manyar. Oke. Terus terakhir di Jemur. Oke, luar biasa, Pak. Ya. Silakan kalau mau ada yang nambahi, silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi nih. Pak Bambang mau nambahi? Mau nambahi sedikit Pak Heru. Ya, silakan. Kalau mungkin Pak Dirgo jadi guru mengimplementasikan apa namanya ajaran Tuhan itu masih masuk akal gitu Pak ya, ke murid-muridnya dan segala macam. Kalau saya ini tiang pancang implementasinya gimana ya Pak Heru ya? Itu karena karyawan, pelayan Pak, hubungannya kan manusia. Sama anak, sama istri kan lihat juga kehidupannya. Kan semua itu kan luas Pak kalau mau jadi berkat Pak. Iya. Implementasinya ya. Kalau ada mau bangun geraha kasih seperti yang Pak Indra mau bangun, saya sumbang tiang pancangnya gitu Pak ya. Oh ya itu boleh Pak, itu kegiatan yang baik. Apa aja bisa jadi berkat Pak. Iya. Karena saya ini sebenarnya orangnya punya kelemahan Pak Heru. Jadi saya ini bukan orang yang bisa ngomong enak, bisa ngomong seperti Pak Heru mungkin bisa menjelaskan detail. Saya tuh enggak bisa gitu loh Pak. Bukan tipe orang yang bisa apa namanya menceritakan segala sesuatu ini bisa bertahap baik gitu. Enggak bisa saya Pak Heru. Tapi kan Tuhan itu makainya kan dari hati Pak. Kalau kita mempunyai hati ingin berbuat apa sesuatu menurut kehendak Tuhan, kepingin jadi berkat, pasti itu nanti keluar dari omongan kita, dari tindak tanduk kita, dari kerja kita, hubungan dengan orang. Pasti Pak itu Pak. Semua itu keluar dari hati Pak. Kalau Pak seperti rindu jadi berkat, loh, buktinya lihat Pak Indra kepingin juga ikut urun rembuk, tiang pancang. Lah itu kan keluar dari hati Pak. Iya. Semua itu dari sana Pak. Yang tidak kita sadari ya Pak Heru ya. Ya. Juga sama apa itu tukang-tukangnya Pak itu loh Pak, pekerjaannya Pak itu kan kelihatan Pak. Seperti Pak Bernard itu loh Pak, itu bisa jadi berkat loh Pak. Loh, itu pembantunya Pak Bernard itu loh bisa jadi sekolah kita. Itu benar loh Pak. Tukang-tukangnya Pak Bernard, mandor-mandornya. Loh, itu kalau enggak lihat kehidupannya, enggak lihat doanya, mungkin ya saya percaya ya Pak Bernard itu doakan tiap hari ya tukang-tukangnya, pembantunya. Loh, itu saya kagum benar loh Pak. Enggak gampang loh Pak. Pembantu itu bisa bertobat terus bisa jadi guru loh Pak. Jadi guru sekolah minggu loh. Waduh, itu saya itu salut sama Pak Bernard itu. Kalau cara hidupnya itu kan tukang apa itu pembantu itu kan paling tahu hidupnya kita di dalam rumah itu Pak. Kita enggak bisa bohong. Kita bisa mungkin di depan gini kita ketawa-ketawa, kita baik-baik, tapi di dalam rumah itu kan kita enggak ada yang tahu Pak. Dengan klien dengan apa. Tapi kalau pembantu itu kan paling tahu Pak. Ya, kalau ada gegeran atau ada apa, kalau kita nelpon terus mengak-mengok, ya, itu kan pembantu kan dengar, gitu loh. Tapi itu loh Pak. Jadi saya itu kagum sama Pak Bernard, sopir. Pak Bernard itu keluarga Lewi. Keluarga Lewi. Oh iya. Orang-orang. Iya, papa mamanya semua jadi hamba Tuhan itu. Saudara-saudaranya sama. Iya, kakaknya. Anaknya iya semua kan ya di kaum mudanya anak iya jadi ya, keluarga Lewi AFCF itu Pak iya Pak Paulus AFCF ya betul AFCF ya ponan saya tahu semua itu iya itu hidup yang bisa diteladani Pak. Walk the talk itu ya itu yang full gospel ngomong Pak itu kalau Pak Alek ngomong itu ondo lali makoni itu ya itu iso kondo ora iso ngakoni. Tapi kalau Pak Bernard ini iso nglakoni ini Pak. Iso kondo iso ngakoni. Lah itu loh Pak. Itu enggak gampang jadi orang Kristen itu Pak. Ya Pak ya. Itu kita bisa ngomong belum tentu bisa melakukan Pak. Gajah di Blangkoni. Iya, gajah di Blangkoni. Iya. Luar biasa kita dapat bang yang lakoni. Iya. Tapi semua itu ya Pak, kita bisa kerendahan hati ya memang enggak bisa sempurna langsung Pak. Kita kalau ngadep Tuhan itu ya kayak salah ya Pak.
Tapi kan luar biasa. Tapi seperti Gogo aja sudah luar biasa loh Pak. Dia dengan keberadaannya luar biasa itu Pak. Dengan keberadaannya, dengan enggak pakai anu loh Pak. Dia itu bisa. Nah itu yang Pak Bernard ngomong itu dengan rasa pengucapan syukur. Ya? Imannya luar biasa. Iya, iman. apa adanya gitu loh. Apa adanya itu. Mangan sego ya dijalani, mangan dok dijalani. Kita ya belum tentu loh Pak, mangan sego bendok. Saya bisa ngomong Tuhan Yesus baik. Loh iya dah Pak. Kita kan belum pernah ke sana gitu loh. Itu luar biasa Pak. Itu ya saya pernah sering kali dengarkan firman-Nya Pak Gogo ini. Tapi saya lihat itu selalu jadi berkat karena rohnya itu loh Pak. Rohnya itu begitu menyala-nyala gitu loh. Kan jadi berkat Pak. Buat kita itu loh jadi berkat. Gak kakek teori Pak. Gak kakek teori. Ya, ini kita sudah dipanggil Pak. Silakan live ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya minta Pak Paulus saya doa untuk kita semua. Silakan Pak Paulus, masih ada waktu aja Pak Paulus. Doakan untuk kita semua Pak Paulus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami boleh bersharing, kami boleh mendengarkan firman daripada Full Gospel Businessman Fellowship Internasional ini. Tuhan biarkan Kau berkati semua, mulai dari Pak Heru, Pak Santo, Pak Bambang, dan semua yang ada di grup ini, supaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan imun yang baik di dalam masa pandemi ini. Kami semua boleh Engkau luputkan dari segala mara bahaya, bahkan Engkau berikan kesehatan supaya kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapak, apapun yang terjadi kepada sahabat kami, Pak Irianto dan Mas Imam, semua di dalam seizin-Mu. Semua menjadi kehendak-Mu yang berdaulat atas setiap kami semuanya. Dan kami percaya, Bapa, bahwa mereka semua saat ini telah bersama-sama dengan Engkau di surga. Dan saat ini kami bersehati berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan mereka, Bapak. Untuk keluarga Pak Irianto, keluarga Mas Imam. Biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan pada mereka, penghiburan pada mereka, dan terus mata setiap mereka, hati mereka tertuju kepada Engkau. Bapa, di dalam Engkau tidak ada maksud buruk, tapi maksud yang sungguh baik dan kekal adanya. Amin. Tolong Bapa, berikan kekuatan pada istrinya, anak-anaknya, menantu, cucunya, semuanya, penghiburan pada setiap mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah rahmat-Mu pada mereka semua untuk mereka terus melihat kebaikan-Mu. Walaupun mungkin saat ini mereka merasa kehilangan, merasa mereka menanyakan Kau ada di mana begitu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau bangun hati mereka, bahwa sungguh Engkau menyertai kehidupan mereka. Bahwa sungguh Engkau menjagakan mereka. Bahwa sungguh Engkau membawa mereka pada hari depan yang penuh kebaikan itu. Amin. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, saya serahkan ke Pak Santoso atau Pak Indra untuk beri sebelum doa penutup. Mungkin ada pengumuman. Silakan. Ya, untuk minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, pakar konselor dari salah satu gereja, sahabat baiknya Dr. Hendro Gunawan, Dr. Paulus Sarjo. Dia pakar untuk keluarga, jadi bukan suami istri aja, tapi keluarga. Jadi ini kesempatan bagi kita, besok minggu depan ini kita akan share. Tolong teman-teman bisa ajak suami istri, bahkan anak-anak kita yang memerlukan mungkin, karena ini seorang pakar konselor, mungkin Pak Bernard lebih mengenal beliau karena saya sendiri nggak terlalu, ini Pak Dr. Hendro nggak bisa hadir, tapi mungkin Pak Bernard. Paulus Sarjo, adik kakaknya Pak Pendeta MPC, Pak. Kakaknya Pak Andreas Raharjo. Ya, kakaknya Andreas. Jadi dia akan ketua konselornya
konselingnya MDC, makanya diminta sama Dr. Hendro untuk kondisi-kondisi seperti ini banyak keluarga-keluarga yang memerlukan, bukan hanya suami istri, mungkin juga keluarga-keluarga besok yang isi itu Pak Paulus Rarjo dan istrinya. Mungkin itu juga untuk anak-anak kita bisa libatkan. Mungkin untuk pengumuman dari saya, silakan Pak Indra Setiawan untuk lanjut. Setelah itu bisa langsung saya serahkan untuk tutup dalam doa juga. Persiapkan, ajak teman-teman yang juga punya masalah dengan mungkin hubungan antara orang tua dengan anak juga bisa, mungkin segala sesuatu lah. Ini memang to gospel, ini pemulihan keluarga, ini waktunya kita pemulihan keluarga. Acara couple meeting juga. Couple meeting, bukan ini bukan couple. Kita mau family meeting. Kita bisa ajak teman-teman sahabat kita yang memang kita lihat ada masalah dalam rumah tangga. Yuk, mungkin hubungan suami istri, mungkin hubungan orang tua dengan anak. Ayo kita bisa menyentuh. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadiran dan pertemuan kita pada malam hari ini yang sangat indah sekali. Testimoni dari Pak Edi, dari Pak Wongso, yang luar biasa, dan yang tidak kalah menariknya adalah semangat dan inspirasi dari Pak Koko untuk menjalani kehidupan ini dengan dekat terhadap sahabat kita, Tuhan Yesus. Dari break room tadi, ada hal yang indah sekali dari Pak Handoko. Kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai pengetahuan saja, akan sia-sia. Harus menjadi sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selamat malam. Tutup dalam doa sekali Pak Indra. Yuk. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas kehidupan yang Bapak berikan kepada kami. Bapak, berikanlah kami kekuatan untuk menjalaninya seturut perintah dan aturan. Bapak, untuk mereka yang telah berpulang pada hari-hari ini, rekan kami Pak Erianto dan Pak Imam, berikanlah tempat yang indah bagi mereka di sisimu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hamba berdoa. Amin. 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 Oke, teman-teman semuanya, thank you ya semua. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih. Ya, Pak Denny. Joko, thank you. Terima kasih.